Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khamasi Ahmad Farhani. Saya dari mahasiswa IUKI. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul supervisi pendidikan. Fungsi dan jenis-jenis supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan, kata supervisi diadopsi dari bahasa Inggris, yaitu supervision, yang berarti pengawasan atau pengawasan orang yang melaksanakan pekerjaan. Supervisi disebut supervision. Supervisi adalah sebagian bantuan dan bimbingan kepada guru dalam bidang instruksional, belajar, dan kurikulum dalam usahanya untuk mencapai tujuan sekolah. Fungsi-fungsi supervisi mengkoordinasi semua usaha sekolah, memperlengkapi kepemimpinan sekolah, memperluas pengalaman guru, menstrimulasi usaha-usaha sekolah, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus, menganalisis situasi belajar mengajar, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf supervisi. Dan adapun jenis-jenis supervisi umum dan supervisi pengajaran, supervisi klinis. Supervisi dalam perspektif Islam, Al-Quran dan hadis. Secara perspektif pendidikan Islam, pengertian supervisi merujuk pada Al-Quran dan hadis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, supervisi adalah supervisi yang diartikan sebagai pengawasan utama atau pengontrolan tertinggi. Supervisi atau pengawasan dalam Al-Quran sebagai berikut. Dari uraian ayat dan hadis terlihat supervisi dalam perspektif Islam pertama dimulai dengan kemauan kesadaran sendiri, beriman bahwa Allah mengawasi kita sehingga setiap gerak kita itu tidak sendiri, tapi berdua, tidak bertiga, tapi berempat, yang selebihnya ada Allah yang selalu menyertai kita, sehingga dapat menjadi batas-batas kita dalam mengambil keputusan dan menjadikan kita bersikap selalu hati-hati. Pengawasan Allah lebih teliti dari supervisor yang biasa kita hadapi seperti kepala sekolah ataupun pengawas. Selanjutnya, dari diri sendiri pada pengawasan oleh pengawas atau pimpinan. Tugas pimpinan amat berat dalam hal pengawasan. Harus mampu mengawasi kerja bahan dalam segala aspek. Sebab jika kita mampu menjalankan pengawasan dengan keseluruhan, akan sulit memenuhi target pencapaian tujuan pendidikan. Menjadi modal dasar dalam supervisi adalah ketaatan pada Allah dan ketakwaan yang kuat. Ketakwaan menjadi pagar penyelewengan. Satu kali penyelewengan kinerja dapat meruntuhkan semua pekerja. Maka ketakwaan semua pihak harus terus menjadi pegangan. Supervisi pendidikan perspektif hadis Nabi, akuntabilitas yang artinya tanggung jawab terhadap amanah. Sebagai pimpin dalam supervisi pendidikan dikenal dengan prinsip akuntabilitas, yakni segala sesuatu yang ditugaskan kepada seorang pendidik atau supervisor, termasuk amanah dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari orang tua peserta didik yang suatu saat akan diminta pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugasnya. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi, setiap kamu adalah pimpinan dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka. Seorang istri adalah pemimpin bagi rumah tangga.
suami dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang hamba adalah pemimpin bagi harta majikannya, dan dia juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Dan ingat, setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Edukatif, berbuat yang terbaik dalam tugas kependidikan. Dan C, korektif, dalam introspeksi diri, kontrol evaluasi diri. Beberapa hadis Rasulullah SAW menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam sangatnya memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Dan adapun prinsip-prinsip dan saran supervisi. Seorang pemimpin pendidik yang disebut sebagai supervisor dalam melaksanakan supervisi hendaknya bertumpu pada prinsip supervisi pendidikan sebagai berikut. Prinsip ilmiah. Dan adapun prinsip ilmiah mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, dan percakapan pribadi. Setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis, berencana, dan kontinu. Prinsip dekromatif, prinsip kerjasama, prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan dengan cara-cara yang menakutkan. Kesimpulan. Jadi kesimpulan supervisi pendidikan Islam dapat dikatakan sebagai suatu usaha untuk membantu para guru dan staf sekolah lainnya dalam segala hal, khususnya yang terkait dengan kegiatan-kegiatan edukatif dan administratif yang dilaksanakan dengan secara sistematif, demokratif, dan kooperatif. Situasi pembelajaran yang efektif dan kondusif. Prinsip supervisi pendidikan Islam adalah prinsip umum. Supervisi pendidikan ditambah jujur, amanah, menjunjung kejadian dan tanggung jawab tanpa adanya kaidah tambahan. Adapun pendekatan supervisi pendidikan, pendekatan dalam supervisi pendidikan, pemilihan yang tepat bergantung pada masalah yang dihadapi dan tujuan yang hendak dicapai. Untuk kepentingan yang dimaksud, beberapa pendekatan supervisi diantaranya pendekatan direktif atau langsung. Jadi pendekatan non direktif itu tidak langsung, dan pendekatan kolaboratif yaitu satu pendekatan direktif atau langsung. Pendekatan direktif di sini supervisor memberikan arahan langsung sehingga pengaruh perilaku supervisor lebih dominan. Karena itu supervisor harus benar-benar mempersiapkan diri dengan cara membekali ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kegiatan supervisi. Dengan tanggung jawabnya, supervisor dapat melakukan perubahan perilaku mengajar dengan memberikan pengarahan yang jelas terhadap rencana kegiatan yang akan dievaluasi. Pendekatan seperti ini dapat dilakukan dengan perilaku supervisor seperti berikut ini. Yang pertama ada menjelaskan, yang kedua menyajikan, adapun mengarahkan atau memberi contoh, menerapkan tolak ukur, menguatkan. Dan adapun yang kedua yaitu pendekatan non direktif atau tidak langsung. Pendekatan ini lahir dari pemahaman psikologi humanistik yang sangat menghargai orang yang akan dibantu dengan mendengar permasalahan
Dengan demikian, pendekatan non-direktif yaitu cara pendekatan terhadap permasalahan yang bersifat tidak langsung. Supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru tersebut. Dan adapun yang ketiga, pendekatan kolaboratif, yaitu pendekatan kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif. Pada pendekatan ini, supervisor dan guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi. Pendekatan kolaboratif ini menggunakan komunikasi dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Pada pendekatan kolaboratif ini yang menjadi sentral adalah supervisor dan guru keduanya yang saling mengisi untuk menentukan perbaikan dan pengembangan kemampuan dan kreativitas guru. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari tentang supervisi pendidikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.